Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hasalan nasa syu'ban wa qabaila li'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiy akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fikhin fidin wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqh. Al-hadis. Pertama-tama perlu kita bersyukur, perlu kita memuji, perlu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau menghitung, kalau kita mau menjumlah, kalau kita mau berpikir memikirkan atas nikmat Allah, tidak akan terhitung, tidak akan terpikirkan, dan tidak akan terbilang, dan tidak akan terbayangkan seberapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi kita sering kita lupa, sering kita lalai. Yang kita ingat, yang kita pikirkan adalah kekurangan dan kekurangan. Tapi nikmat Allah yang begitu banyak sering kita lupakan. Selagi kita sehat, kita tidak bersyukur atas kesehatan. Selagi kita menjadi selaku RT misalkan, tidak mensyukuri kita jadi RT. Oh, inginnya jadi kepala desa atau inginnya jadi camat dan seterusnya. Tapi ada kalanya dalam suatu waktu kita mensyukuri. Contoh, wah kita lagi sehat nih, wah. Enggak ada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Susah BAB ada ya, susah BAB. Aduh. Susah BAB, mau makan bingung nih. Perut kita kembung, sakit. Perut melilit. Dubur kita udah enggak enak dirasa. Makanan seenak apapun, selezat apapun makanan, enggak ada hasrat niat. Kenapa? Karena ada masalah perut kita. Mau buang berak enggak keluar. Wah, udah pel ini, pel itu, obat ini, obat itu. Baru kita ingat atas kesehatan. Ya Allah, ingin sehat. Kasih uang banyak, ingin sehat. Ditanya ingin apa? Enggak ingin apa-apa, saya ingin sehat. Baru kita terasa. Jadi, artinya apa? Ya artinya jangan sampai kita sadar setelah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selagi kita sehat, ayo kita bersyukur. Tandanya kita bersyukur, gunakan kesehatan kita, nikmat dari Allah kepada kita, gunakan untuk mendekati kepadanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabb
bal alamin. Artinya apa? Ya, jangan sampai kita lalai sholat 5 waktu. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang, dengan tetangga. Jangankan kita satu agama, satu ideologi, satu pendapat, satu kampung, satu desa, satu RT. Walaupun kita berbeda segalanya, tetap kita harus bersatu. Karena itu adalah ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi kalau orang yang mengaku Islam, yang teriak Allahu Akbar, teriak. Tapi di dalam perang, di dalam permusuhan, Allahu Akbar yang dia katakan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan seperti itu. Gunakan akal kita, lakukan badan kita yang sesuai dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa kita untuk bersolawat. Makanya kalau kita ditanya, maaf ya, siapa yang cinta terhadap Nabi Muhammad? Saya cinta Nabi. Saya cinta keluarga Nabi. Saya cinta zuriat Nabi. Ditanya, berapa ribu baca sholawat sehari? Oh, enggak. Aduh. Jadi yang dinamakan cinta kepada Nabi, yang minimal kita sehari itu 313 baca sholawat, baru kita masuk orang yang cinta kepada Nabi. Tapi kalau kita hanya bicara Allahu Akbar, aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, aku cinta zuriat Nabi, tapi baca sholawat orang mau, tidak pernah. Na'udzubillahi min dzalik. Perbanyak baca sholawat, karena hanya sholawatlah satu aurat, satu zikrullah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada bumi ini, tidak akan ada langit dan segalanya tanpa adanya Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu afdhalul makhluqat, sayyidul kaunain wa tsaqalain. Oleh karena itu jangan lupa kita untuk membaca sholawat apapun. Misalkan kita dimanapun, keadaan kita seperti apapun, jangan lupa kita untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, apabila di suatu perkumpulan, di suatu tempat, kita berkumpul rame-rame keluarga atau terhadap teman saudara, ya, misalkan berkumpul satu tempat, sama sekali kita ngobrol-ngobrol, ya, sama sekali tidak dibacakan sholawat, maka tempat itu adalah tidak, upahnya adalah seperti tempat bangkai. Jadi kita keluar dari tempat itu bukan dari tempat permusyawarahan, bukan dari tempat perdamaian, tapi kita keluar dari tempat itu adalah keluar dari tempat bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu setiap kita berkumpul, ya minimal kita buka acara lah. Buka acara, kan kalau dibuka acara kan kita ada kata-kata begini kan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin, terus Allahumma sholli wa sallim, itu sholawat kan minimal. Jadi ya dari setiap perkumpulan itu ya agendakanlah pengajian, ya dengan berbagai macam metode cara, ya yang penting ada edukasi maksudnya. Jadi ngaji-ngaji itu memang memberi pemahaman, memberi ilmu, berbagi kepada sesama, seperti itu. Tuh. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga, para tabi-tabi dan semuanya umat Islam dimanapun berada. Sekarang mari kita renungkan dan mari kita insya Allah kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Apa? Rasulullah bersabda,
ma ubidallahu bisyai'in afdal. Tidak ada ibadah yang dipersembahkan kepada Allah yang lebih utama, yang lebih istimewa, yang lebih dahsyat selain min fikhin fiddin. Jadi pemahaman agama. Jadi oleh karena itu kita belajar agama, kita menyebarkan agama, ya maksudnya menyebarkan ilmu, terus kita mengajar ilmu, ya itulah suatu ibadah yang lebih utama, yang lebih dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua ibadah adalah baik, tapi yang lebih afdol itu adalah pemahaman, memahami, belajar yang berkaitan dengan pemahaman agama, ilmu fikih. Terus wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Karena apa? Karena satu orang saja yang paham terhadap agama, paham terhadap ilmu, itu bagi syaitan itu satu orang itu lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak memahami ilmu. Jadi satu orang ya memahami ilmu, satu orang memahami ilmu nih, dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Tuh, maka bagi syaitan itu lebih berat menghadapi seorang yang berilmu. Tuh, jadi memang ini diceritakan ya dulu waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup dulu ya, mau ke masjid. Pas di masjid itu ada orang yang lagi tidur, terus ada orang yang lagi sholat, seperti itu. Terus si iblis itu tidak berani masuk ke dalam, jadi dia itu di luar masjid aja, di luar masjid, di depan pintu. Terus Nabi bertanya, iblis kamu lagi apa? Aduh, Rasul, ini saya mau menggoda orang yang lagi sholat, terus tapi takut sama orang yang lagi tidur. Ini kamu gimana ini kamu? Masa kamu orang yang lagi sholat mau digoda, tapi malah kamu takut kepada orang yang tidur? Gimana ini? Orang yang tidur kamu takutin, tapi orang yang lagi sholat kamu mau goda. Oh gini, Rasul, kalau yang tidur itu berilmu, kalau yang lagi sholat itu tidak berilmu. Tuh makanya Nabi berhadis, berkalam seperti itu. Jadi istilahnya bagi syaitan itu adalah berat satu orang karena punya ilmu, ringan 1000 orang untuk dihadapi walaupun ahli ibadah tapi tidak berilmu. Seperti itu. Walikulli syai'in iman wa imanu hadzadin al-fiqhu. Jadi semua masalah perkara apapun ada pendasinya, ada tiangnya, ada pokoknya. Walikulli syai'in iman wa imanu hadzadin al-ilm al-fiqhu. Jadi tiangnya, pendasinya, kekuatannya agama itu adalah paham terhadap ilmu agama itu sendiri. Jadi oleh karena itu artinya apa? Artinya ayo kita belajar, semangat kita belajar, berjuang kita belajar agar kita memahami ilmu agama sepaham-pahamnya. Di Al-Fakir sarankan, Al-Fakir menginginkan, mari kita belajar, belajar dan belajar. Jangan pernah kita untuk merasa sudah pintar. Jangan pernah kita merasa sudah hebat. Jangan pernah kita merasa lebih menguasai. Wah, langsung kita bikin pesantren, langsung kita namai pesantren berbagai macam ilmu, pesantren 12 pan. Ya, tapi kalau tidak diniati
agul sih tidak apa-apa, tapi kalau tidak diniati dengan perasaan sombong sih nggak apa-apa. Tapi ini kalau kita ada rasa sombong bahwa saya lebih hebat, lebih menguasai ilmu, ya inilah yang tidak dibolehkan oleh agama. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan oleh kita, pengalaman yang diberikan kepada kita, ilmu yang diberikan kepada kita, wawasan yang diberikan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah tidak sesempurnanya. Jadi illa qalila, hanyalah sedikit saja. Jadi tidak ada satu orang yang mumpuni full segala ilmu, tidak ada. Jadi hanya sebagian-sebagian saja. Jadi oleh karena itu Al-Fakir pun bicara seperti ini adalah hanyalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita ya saling mengingatkan saja. Karena Al-Fakir bukan ulama, Al-Fakir bukan kiai, Al-Fakir bukan ustaz, Al-Fakir bukan mu'alim. Al-Fakir adalah orang yang awam. Al-Fakir orang bodoh, Al-Fakir bukan siapa-siapa, tapi Al-Fakir adalah hanya punya kecintaan terhadap sesama. Jadi semoga ada orang yang membutuhkan, ada orang yang respon, ada orang yang mau, ada orang yang nyambung dengan kata-kata Al-Fakir ini. Ya, utamanya Al-Fakir adalah bukan menasihati, tapi Al-Fakir adalah hanyalah berbicara karena kecintaan saja. Seperti itu. Jadi karena pada hakikatnya kita siapapun, dimanapun, apapun, kita pada hakikatnya adalah dituntut oleh Allah untuk saling berbagi apa yang kita punya, apa yang kita berikan Allah kepada kita. Kita bagikan, itu adalah suatu tugas kita semuanya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu ayat syarifah, ayat Al-Quran ya. Tentu tujuannya kita adalah tiada lain tiada bukan, adalah kita tujuannya adalah untuk zikrullah, memperbanyak, memuliakan, mengagungkan ayat mulia, ayat agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Tuh, nanti ini Al-Fakir ijazahkan. Ini sangat ampuh, luar biasa untuk mendatangkan atau menarik orang yang minggat. Ini kadang-kadang kita, kadang-kadang Al-Fakir ya, di grup WhatsApp ya, atau nanti kadang-kadang di media sosial ya, di apa, di Facebook atau di Instagram berbanyak, atau di apa ya. Jadi kehilangan orang tua, ciri-ciri ini, kehilangan anak, ciri-ciri ini. Jadi insya Allah di samping kita berita seperti itu ya, ini ada ilmunya. Jadi ayat walikuli wicatin wa muwalih fastabiqul khairat aina matakun ya'ti bikum jami'a, ini adalah sangat ampuh, sangat mujarab untuk mendatangkan, mengembalikan orang yang minggat atau orang yang kabur. Insya Allah ini mujarab. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti pengijazahan, Al-Fakir ingatkan yang belum subscribe dulu. Juga jangan lupa untuk ngasih jempol, juga komen ya. Komen atau berdoa di kolom komentar ya, atau bertanya kalau misalkan ingin lebih jelas atau kurang jelas. Dan begitu pula jangan lupa untuk di-share, dibagikan video ini kepada semua manusia. Handai tolan saudara, kenalan keluarga, karena insya Allah saudara-saudara kita di luar sana banyak atau ada yang memerlukan cara kaifiat seperti ini. Dan sekali lagi tujuannya adalah kita zikrullah. Karena ini di area Al-Hikmah. Jadi area Al-Hikmah, cara memberi sugesti atau mengajak umat manusia, yaitu adalah yang
munculkan, yang dimunculkan adalah wasiat. Kalau thariqat, yang dimunculkan adalah surga dan pahala. Seperti tujuannya sama, adalah untuk kita bisa berada di area yang dicintai Allah, di area jalan Allah, di area yang menimbulkan turunnya kasih sayang Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Dan di samping itu, di samping ini adalah merupakan suatu pahala yang amat besar, yang amat dahsyat, yang sangat dicintai Allah. Tapi ini insya Allah menjadikan amalan aurad zikrullah kita yang kita amalkan menjadi mustajab, mati dan manjur. Jadi caranya, kalau kita punya saudara atau tetangga, aduh, ini cuaca ini di sini pada musim batuk, pada musim batuk ya, karena cuaca, pergantian cuaca. Dan mungkin kecapean juga ya. Jadi kita tulis ayat ini di dalam kertas, tapi lebih utama jangan di kertas. Jadi di apa namanya ya, di baju yang ya seperti inilah. Jadi di baju gini, di sini. Jadi di apa? Di baju lah, di kerah baju lah, di kerah baju, tulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti. Terus itu ditulis nama yang kabur, nama yang meninggal. Ya'ti misalkan yang kabur itu Aminah misalkan. Yati Aminah bikumullahu jami'ah. Nanti kita bacakan 70 kali. Setelah dibacakan 70 kali, langsung kita paku di kamar ya, kamar yang mengingat itu. Paku, pasti paku itu pas nama itu. Yati kan nama siapa, paku jepret. Ya, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktu pemasangan Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina matakunu. Yakti langsung di itu, di paku itu, di palu itunya, nama yang kabur itu. Jadi itu di kamar. Insya Allah ini tidak lama pulang lagi, nggak kuat ya. Seperti itu. Jadi insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita yang memerlukan. Jadi Al-Fakir ini ridho lillahi ta'ala, silahkan amalkan ya, silahkan kerjakan. Tapi sebelum kita melakukan ini ya, kita tebus dulu kita puasa 11 hari. Dan di wirid ayat tadi itu 1001 ya, 1001. Kapan diwiridnya? Diwiridnya sehabis sembahyang Isya ya, 1001. Terus puasa ya, di dalam waktu puasa. Nanti puasa biasa saja. Nanti setelah kita ditebus seperti itu ya, baru kita untuk mendatangkan tetangga kita atau saudara kita atau orang yang datang minta bantuan, boleh kita bantu. Insya Allah ini tajribah, insya Allah ini ijabah ya. Ini Al-Fakir sudah lakukan. Banyak orang yang datang ke Al-Fakir yang hilang anaknya, terus ibunya berbagai macam lah, atau pacarnya meninggalkan gitu kan, seperti itu ya. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan haknya ayat ini kembali gitu. Paling ada yang langsung hari itu juga kalau masih dekat, ada yang
3 hari kalau sudah jauh, ya ada yang 1 minggu kalau memang sudah jauh banget gitu. Itu yang minggat ke Arab aja itu 1 minggu datang gitu. Nggak kuat ya katanya, aduh nggak kuat, saya ingin pulang, ingin ketemu orang yang itu, yang mendatangkan itu. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa ijazahkan ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga sukses ya, dan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.